Selamat datang kembali di tutorial Tuasi bersama saya Saskan Armandala. Oke, selanjutnya kita ke bagian formula dan notasi matematika. Nah, di sini juga merupakan salah satu kelebihan LaTeX. Kita bisa lihat nanti bahwa output dari LaTeX ini memang jauh lebih rapi jika kita mungkin membandingkannya dengan Word. Ya, kita mulai saja. Jadi dalam menulis formula matematika di dalam LaTeX itu ada dua mode. Jadi mode inline itu formula matematikanya ada di tengah-tengah teks gitu ya, seperti ini. Kemudian ada mode display. Mode display itu dia menyediakan baris khusus sehingga formulanya bisa terlihat lebih jelas ya, lebih besar. Nah, untuk mode inline, kita hanya menulis kode formulanya di antara dua simbol dolar ini. Nah, untuk mode display, kita memang bisa menggunakan beberapa sintaks atau kode. Di sini kita contohkan menggunakan display mode, gitu ya. Nah, kita praktekkan saja. Jadi tadi ada yang mode inline, ini ya. Di sini mode inline seperti ini, tuliskan saja seperti yang tadi, sebuah polinomial bebas dan isinya nah, di sini kita akan mulai menuliskan formulanya ya. Apa di sini kita tuliskan aja nanti sambil kita belajar ya, apa yang mau kita tulis itu. Ya. Dan pangkat tertinggi pada suatu mode inline, kita compile, hasilnya seperti ini. Ini ya, kita bisa lihat ada persamaan matematika di dalam kalimat yang kita ini. Jadi kita bisa lihat ada persamaan matematika di tengah teks yang kita buat. Itu inline. Nah, kalau misalnya mode display, kita copy. Ini kita tinggal copy dulu bagian ini, misalnya visual text. Kita mulai dengan bagian display mark ya. Letakkan di sini. Oke. Compile. Nah, jadi ini ada ini kita nggak perlu ini ya, tanda pagar kayak tanda dolar. Nah, sini seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Sekarang di alinea kedua dia ditulis di baris terpisah ini ya. Oke. Lalu
apalagi yang bisa kita pelajari di sini, kita bisa menuliskan misalnya, kita tambahin lipsum ya, agak padat seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini persamaan di sini itu tidak ada penomorannya. Jadi kalau teman-teman ingin ada penomoran, kita bisa menggunakan yang lain. Jangan display mat, tapi misalnya equation. Ya, di sini equation. Nah, dia otomatis ada angkanya di sini ya. 1. Nah, kalau kita bikin lagi misalnya di bawahnya, dia otomatis akan jadi 2 di sini ya, tanpa perlu kita repot-repot nulis 1, 2, 10. Nah, di sini mode equation, bagaimana kalau misalnya mode equation tapi tidak mau ada nomor? Nah, kita bisa pakai equation bintang. The equation tidak ada nomor gitu ya. Jadi bisa display mat, bisa equation bintang gitu. Ada lagi kita bisa pakai, ini mirip-mirip aja ya sebenarnya. Kita bisa pakai align. Itu tercompile. Nah, sama lain juga menghasilkan penomoran di sini. Kalau kita pakai bintang, kalau yang bintang berarti nanti dia hilang. Lalu apa bedanya dengan yang tadi? Bagian align ini akan baik digunakan jika kita misalnya punya persamaan yang berkelanjutan ya. Misalnya begini, X sama dengan 2 tambah 5 ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ingat double backslash ini pindah baris. Kemudian kita ingin, kan ini sejajar biasanya ya sama dengannya. Nah, tapi kita pisahkan bagian yang sebelah X dan setelah sama dengan ke kanan itu dengan dan ya, misalnya dan sama dengan misalnya 2 tambah 5 7. Nah, kayak gini. Kalau kita compile, nah kita lihat ya, di sini masing-masing ada penomorannya dan persamaan kita rapi ya, sama dengannya berjajar dengan rapi gitu ya. Beda kalau misalnya kita menggunakan misalnya equation itu lanjut ya kalau equation ya di sini ya. Oke. Oh sorry, ini karena ada ini. Itu kemudian misalnya di dalam tadi kita punya dua persamaan ini, tapi salah satunya tidak ingin dinomori, seperti misalnya hanya bagian yang atasnya saja yang diberi nomor. Nah, itu bagian bawahnya kita bisa tulis dengan number. Jadi, nah sekarang hilang ya nomornya di sini. Oke. Nah, kemudian ada hal lain yang penting untuk kita pelajari, yakni mengenai label. Ya, kadang-kadang kan kita biasa
menulis seperti ini, berdasarkan sama sekian, misalnya bersamaan 2 gitu, kita boleh bla 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 misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita nulis seperti ini, memang hasilnya kita bisa lihat di sini berdasarkan persamaan 2 bla bla bla, ini kelihatan oke-oke aja ya. Kalau kita copy ini itu, kemudian misalnya ini persamaan yang lain, kita pengennya yang X sama dengan 2 plus 5 ya, misalnya ini 3 plus 4 3 plus 7 misalnya jadi 10 ya. Kita pengen sekali lagi yang 2 plus 5. Nah, kalau kita compile, nah di sini kan 2 plus 5 itu persamaan 3 bukan persamaan 2, padahal kita nulisnya di sini berdasarkan persamaan 2, berarti udah salah ya. Nah, dengan begitu kita ini tuh perlu melakukan ini nih, kita beri label saja. Jadi kita ketikkan slash label di akhir persamaannya itu, kemudian misalnya kita kasih penanda bahwa ini adalah equation. Ini nggak wajib ya, tapi saya biasanya begitu, diberi penanda aja, karena nanti kita bisa memberi label kepada tabel atau gambar seperti itu. Di sini kita bilang persamaan A gitu ya. Nah, setelah kita beri label, kita bisa pakai di sini. Jadi yang kedua ini kita tinggal pakai ref, kemudian cari referensi yang mana. Oh, ini ada equation bersama. Gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, sekarang dia otomatis akan menyesuaikan penomoran dari X sama dengan 2 plus 5 ya. Jadi apapun yang terjadi, misalnya kita tambahkan lagi equation di sini, ini 3 tambah 6 jadi 9 gitu. Terusnya kan penomorannya berubah, 2 plus 5 bukan lagi persamaan 3, 2 plus 5 persamaan 4 dan berdasarkan persamaan 4. Jadi dia ngikutin sesuai dengan label yang kita berikan gitu ya. Selanjutnya selanjutnya kita belajar notasi-notasi yang lain gitu ya. Kita hapus saja, belajar yang lain. Misalnya kita mulai dengan ini, kemudian A plus B gitu ya, ini aritmatika ya. A kurang B ya tinggal seperti ini, A kurang B. Kalau misalnya A kali B, nah A kali B ini jangan pakai X tapi pakai times gitu ya. Ini boleh dikasih spasi biar nggak bingung gitu. Kemudian atau misalnya dot ya, dot berarti A di sini C dot ya, C itu dari center ya, center dot gitu ya, tambah kurang kali, terus misalnya kita pengen bagi gitu ya, di sini A slash div gitu, edit B, lihat hasilnya. Nah ini ya, ini hasilnya. Ingat ini tidak sejajar karena ini aja ya, karena dia dianggap alinea baru gitu ya. Jadi kita lihat di sini dia jadi tambah kurang kali dot dan bagi. Lalu bagaimana dengan misalnya baginya tidak pengen seperti ini tapi menggunakan per ya, kita bisa menggunakan ini fraction ya. Ini pembilang dulu, misalnya pembilangnya 1, penyebutnya 2, jadi setengah gitu ya. Nah itu jadi setengah seperti ini. Nah supaya
di Frag sendiri ada dua, ada yang buat display, ada yang buat inline ya. Buat yang display itu kita pakainya biasanya di Frag display fraction, tapi kalau untuk inline di Frag gitu ya, text fraction. Lihat bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang display itu jauh lebih besar ya ketimbang yang T-Frag. T-Frag itu karena untuk teks dia akan menyesuaikan dengan teks. Misalnya kita sini ya, besar lagi, misalnya kan ya, dia menyesuaikan dengan ukuran tinggi teks sehingga jarak antar kalimat gitu ya, jarak antar barisnya tidak berubah. Beda kalau misalnya kita pakai diffrag di sini. Nah, ada perubahan ya. Jadi, kita perlu hati-hati kapan kita pakai diffrag, kapan pakai diffrag. Kemudian untuk pangkat misalnya ya, untuk pangkat misalnya x kuadrat. Nah, itu kita tinggal pakai tanda topi ini, x kuadrat seperti ini. Ini kita compile ya, x kuadrat. Kalau misalnya subscript misalnya kayak tadi A0 gitu yang pakai underscore ini ya. Nah, perlu diperhatikan kalau misalnya pangkat atau subscribe-nya lebih dari satu huruf. Nah, misalnya 2 pangkat X pangkat 2Y misalnya seperti ini. Nah, kalau kita compile langsung ya, ini jadi X kuadrat Y ya, karena kalau kalau lebih dari 2 huruf dia akan membaca huruf pertamanya saja ya. Huruf selanjutnya akan dianggap normal. Nah, untuk itu supaya 2Y ini dianggap satu kesatuan, kita harus pakai tanda kurung Firawa. Ya, begitu juga dengan yang subscript. Misalnya A pangkat A bawahnya misalnya IJ misalnya gitu ya. Kemudian nah, ini ya. Kalau kita lepas gitu aja, itu tadi AIJ gitu, dia hanya baca I-nya saja, J-nya jadi normal. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati harus menggunakan huruf Firawa untuk pangkat yang lebih dari 2 huruf. Ini bisa digabung juga ya. Misalnya kita mau bilang X1 kuadrat misalnya. X1 kuadratnya. Nah, kayak gini ya. 1 kuadrat. Kalau dibalik gimana? Gitu. Nanti X pangkat 2 per 1 gitu ya. Nah, itu sama aja ya. Jadi hanya interpretasi aja ya. Kalau ini X1 kuadrat, kalau ini X kuadrat yang ke-1 seperti itu ya. Mungkin. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai misalnya kita mau bikin sigma atau produk atau integral seperti itu ya. Maksudnya dengan menggunakan pangkat dan underscore ini gitu ya. Jadi selain untuk pangkat dan indeks, ini juga bisa menjadi syarat batas, misalnya batas atas batas bawahnya dari sum atau dari integral gitu ya. Misalnya kita pakai integral, ini di sini kita tulis integral INT doang ya. Kemudian integral dari 0, jadi batas bawah itu underscore 0 misalnya sampai ke 5 misalnya, pangkat 5. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya dari 0 sampai 5 gitu ya. Jadi kita hapus dulu aja ini semua ya, biar nggak terlalu lainnya. Nah,
lihat kita lagi. Sum juga begitu ya, misalnya kita punya I 1, 2, 5 nah gitu. Oke. Nah ini karena kita menggunakan mode inline ya. Kalau misalnya kita menggunakan mode display, mungkin penampilannya agak sedikit berbeda. Here, display mode ya, dia di atas, di bawah, kalau ini di samping, karena supaya tidak bikin vertical space ya, dan ditujukan untuk inline. Oke. Kemudian juga produk juga boleh ya, copy aja. Oh misalnya kita pakai untuk limit, misalnya menuju, kan di bawah ya, berarti X menuju 0 misalnya. Nah, ini kita pakai right draw. Ya, gitu ya. Terus 0. Tapi ini kan nanti perlu satu kesatuan ya. Jadi ya ini X menuju 0. Kemudian tentang huruf, bagaimana kalau kita pakai huruf Yunani gitu ya. Nah kita tinggal cari aja sebenarnya Greek letter atau Greek symbol, latex misalnya. Nah ini udah ada daftar, ya daftar. Oh kalau mau pakai row itu cara ngetiknya begini, epsilon apa, itu tinggal praktekkan. Ini kita pakai yang alpha ya, alpha. Nah ini apa ya, ada apa, pakai mode ini deh ya. Nah, apa? Nah, bedakan dengan alpha yang huruf besar. A-nya kita tulis besar ya, kapital. Oh ternyata alpha itu sama aja. Mungkin yang beda itu omega misalnya. Ya, nah, ya ini yang omega kecil, yang besar. Ini juga kita panggil seperti ini. Oke, kemudian ini sudah. Ya kita ingin menuliskan persamaan berikut gitu ya. Jadi kita lihat ada misalnya misalnya lihat sampai ke N, jadi ya. Nah, seperti ini. Tapi ini jelek ya. Maksudnya kita bisa lihat 1/1 plus X ini walaupun diberi tanda kurung, dia nggak menutup isinya dengan penuh gitu ya. Dia ukuran normal aja. Begitu juga dengan
tanda kurung siku ini gitu ya. Itu karena kita menggunakan kurung yang biasa. Biar lebih baik kita menggunakan left atau right. Jadi di sini kita tambahkan left, terus leftnya itu left yang kurung siku gitu ya. Kurung sikunya tambahkan left, kemudian di sini juga gitu, left untuk yang kurung biasa gitu. Nah, pasangannya harus ada right, berarti kalau ada left ini right, terus ini right kurung biasa, di sini right kurung siku. Ini ya, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini lihat, dia menutup isinya dengan penuh gitu ya. Kemudian dia juga menyesuaikan dengan tingkatan kurungnya. Jadi kurung siku ini kan lebih luar, jadi dia akan lebih besar daripada kurung yang di dalamnya gitu ya. Jadi ini penggunaan left dan right untuk kurung di dalam formula matematika ya. Kemudian apakah ada cara manual untuk memperbesar atau mengecilkan ukuran kurung? Ya ada gitu ya. Misalnya kita bikin lagi display mode lagi. Misalnya kita ini kurung biasa ya, A seperti itu. Nah, tapi untuk bisa lebih besar kita bisa pakai mode misalnya big. Jadi ini kita tambahkan big. Jadi big ini, kemudian A, kemudian big yang tutup gitu ya. Perbedaannya, nah A-nya ini lebih besar ya kurungnya. Mau lebih besar lagi, kita bisa pakai yang B yang lebih besar kayak gini. Nah, jauh lebih besar. Nah, tapi dengan mode ini gitu, ini ada lagi ya, ada big G-nya double gitu, artinya dia lebih besar lagi. Nah, tapi ini tidak otomatis menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Kalau yang tadi left right itu dia otomatis gitu ya. Kemudian misalnya kita punya seperti ini nih, terkait dengan spasi, mungkin ya. Oke, misalnya kita punya integral x dx ya. Nah, di sini x dan dx-nya itu berimpit ya. Jadi walaupun kita beri spasi di dalam mode matematika itu tidak hasilnya itu tidak ada spasi gitu ya. Untuk memberikan spasi itu kita bisa menggunakan kode ini backslash 2 ya. Sekarang dia ada spasinya ya, atau kita mungkin biar bisa lihat perbedaannya. Nah, ini, nah kelihatan ya, di sini nggak ada spasi, di sini ada spasi. Untuk lebih besar lagi bisa pakai titik koma di sini. Kalau lebih besar lagi kita bisa pakai ya, masih aja kamu tidak ngaruh lagi. Nah, kelihatan ya bedanya makin jauh. Jadi urutannya kita pakai spasi, pakai titik backslash titik 2, backslash titik koma, kemudian seperti itu. Kemudian ada yang mau kita pelajari lagi itu tentang fungsi-fungsi. Jadi misalnya kita biasa pakai sin x, eksponen, dan segala macam ya. Nah, kalau kita misalnya pakai mode matematika terus kita tulis
sin X seperti ini, sin X adalah fungsi misalnya gitu ya. Itu kalau kita compile, nah dia seperti ini ya, sin X-nya tuh miring semua, padahal miring itu hanya untuk variabel, dia fungsi gitu ya. Nah jadi kita perlu menggunakan penggunaan fungsinya, jadi gini, tinggal sin, terus ini bukan ini ya, tapi X. Sin X. Nah, terus kalau mau kita tambahkan kurung, nah, itu sin X. Nah, lalu apalagi misalnya ya, kalau mau cos, berganti cos, cos hiperbolik juga bisa gitu ya. Itu eksponen. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita punya nama fungsi sendiri? Gimana caranya? Ini kita pakai operator name. Nah, ini udah ada. Nah, terus misalnya namanya fungsi gitu aja ya. X. Ini otomatis. Nah, fungsi X. Gitu ya. Itu untuk fungsi-fungsi khusus yang memang udah disediakan ya. Latex gitu. Kemudian tentang integral. Nah, integral tadi sebenarnya sudah sempat disinggung. Kita punya integral itu tinggal IMP gitu ya. Simbol integral ini, nah, langsung keluar. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya pengen double integral ya, integral lipat 2. Ini bukan seperti ini ya. Ini juga bisa sebenarnya. Integral, nah, tapi dia berjarak, padahal kita harusnya sudah ada jarak ya. Nah, caranya cukup unik. Jadi untuk double integral ya I-nya 2 gitu ya. Double integral lipat 2, I-nya 2. Nah, gitu ya. Jadi lebih rapat, beda dengan INP tadi. Ini kita ulang lagi. Oke, gitu. Jarak. Kalau misalnya ini kita berpindah ya, 3 ya tambah lagi 3. Nah, ya. Kalau integral tertutup, kita beri integral O INT. Jadi ini kayak simbol bulatnya di sini ya, di integral tertutup. Nah, seperti ini. Itu tentang integral. Kemudian misalnya tentang turunan kita display note aja ya, mungkin enak ya. Nah, di sini jelas kita butuh diffract ya, turunan diffract. Nah, di sini kita bisa misalnya apa ya, contohnya doki dox misalnya. Doki berarti kita pakai partial ya, partial key. Di sini juga partial x misalnya ya. Nah, doki per x. Mau pakai d juga bisa ya, misalnya, tapi kita pakai teks rm. Misalnya dari D ya, itu tentang turunan. Atau ada juga yang misalnya pakai dot ya, misalnya ini begini sih, mungkin bisa misalnya text dot p gitu ya. Ini kita tulis aja dot, terus
apa yang mau didotkan ya X, kemudian gitu ya. Nah, X dot pay. Kalau double dot bukan dot ya, tapi D-nya aja ditambahin satu lagi. Nah, kalau 3 ya tambahin besok ya. Itu tentang turunan. Kalau misalnya vektor gimana? Nah, vektor juga sebenarnya bisa ini untuk vektor itu bisa kita tulis vektor seperti ini misalnya R P misalnya ya P besar langsung ada. Atau misalnya apalagi topi, misalnya kita menulis Hamiltonian itu tinggal hat itu ya, jadi topi. Terus misalnya lagi apalagi yang belum, misalnya akar itu square root atau SQRT misalnya 2 itu kayak gitu. Kalau gimana kalau akar 3 dengan akar yang sama, dan di sini tinggal tambahin ini ya gitu, tapi pakai kurung sikit gitu. Otomatis ada 3 akarnya itu. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana menulis matriks. Ini agak tricky, ini saya hapus dulu. Kemudian kita bikin nah, di sini kita mau tulis matriks gitu ya. Nah, untuk menulis matriks itu kita ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan begin array gitu ya, kayak gini. Nah, di sini dia otomatis begini. Maksudnya apa? CC di sini jadi habis array terus ada CC, ini menandakan berapa jumlah kolom yang akan kita gunakan gitu ya. Misalnya di sini berarti dia defaultnya 2 kali, ini 2 kali 2 ya. Jadi yang bagian di sini menyatakan baris, bagian di sini menyatakan kolom. Nah, C itu dari center, artinya setiap elemen matriksnya itu nanti akan disusun atau diratakan rata tengah gitu ya. Kalau L itu rata kiri, kalau R itu rata kanan gitu. Tapi sekaligus juga menjelaskan bahwa ini tuh jumlah kolomnya gitu ya. Nah, setiap elemen itu dipisahkan dengan tanda dan, kemudian setiap baris dipisahkan dengan tanda ini. Misalnya contohnya kita tulis 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Hasilnya apa ini? Saya bilang Oke, sudah ya. Ini saya ada spasi tadi. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya begini ya. Sudah 1, 2, 3, 4. Atau mau kita tambahin lagi, misalnya 3 kali 3. Di sini kita tambahin dan lagi ya. 5, 1, 7. Nah, tapi untuk ganti baris
slash misalnya 2 dan ini untuk 3x3 ini ya. Nah, di antara baris kita bisa menyisipkan garis. Ini di antara kolom ya. Di antara kolom kita bisa memberikan garis dengan tanda tegak seperti ini ya, pipe. Ini tinggal disisipkan di tempat di mana kita mau menaruh garis gitu. Contoh seperti ini. Nah, hasilnya ada garis di antara kolom ke-1 dan kolom ke-2 karena kita menempatkan tanda tegak ini di antara C pertama dan C kedua ya. Nah, lalu bagaimana dengan garis antar baris? Nah, ini kita bisa tambahkan hal lain ya, atau horizontal line. Misalnya ini di baris ke-1 dan baris ke-2. Jadi di antara baris ke-1 dan ke-2. Nah, gitu ya. Jadi edge line ini untuk garis berdatar, garis vertikalnya tentukan tanda tegak ini, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kan kadang-kadang kalau matriks itu ada tanda tanda kurungnya ya di pinggirannya. Nah, di sini kita lihat bahwa matriks yang kita berikan itu tidak ada tanda kurungnya ya, baik kurung biasa maupun kurung berawal, sebagaimana selayaknya matriks kita tulis. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan mode yang ini ya. Jadi di matriks misalnya ini di matriks atau p-matriks gitu, ada dua ya, di matriks. Kemudian kita tinggal kopikan isinya, jadi kita tidak perlu mendefinisikan rata kiri kanannya ya. Seperti ini. Nah, langsung ya seperti ini. Edge line-nya bisa kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini merah mungkin karena seharusnya dia di dalam mode ini ya, display ya. Matik misalnya display atau pakai kurung pakai tanda dolar. Mudah ya. Nah, ini yang B matrix. Jadi kurungnya berupa kurung siku. Nah, ini kalau kurung biasa kita pakai yang P matrix. Nah, itu ya. Itu tentang pembuatan matriks. Demikian tutorial untuk kali ini. Kita sudah belajar mengenai formula dan notasi matematika dengan matriks. Selanjutnya di part berikutnya kita akan belajar mengenai cara membuat tabel, menyisipkan gambar, membuat daftar isi dan juga daftar pustaka. Oke, jika ada pertanyaan bisa dilayangkan di kolom komen gitu ya. Dan jika teman-teman merasa video ini berguna, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.